Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldo Aulia Rasman dari kelas 2C Informatika. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari tugas ujian tengah semester saya mata kuliah struktur data. Jadi di sini saya punya dua program ya. Yang pertama ini adalah program mengubah biner menjadi desimal. Oke, awal. Di program pertama saya ini saya menggunakan dua library, yaitu library IOStream dan library CMath, dan menggunakan namespace std. Selanjutnya program mendefinisikan sebuah struct yang bernama node yang memiliki dua variabel anggota, yaitu data underscore biner yang bertipe integer dan mempresentasikan angka biner, serta next yang bertipe node asterisk dan mempresentasikan pointer ke node selanjutnya dalam linked list. Kemudian program juga mendeklarasikan variabel head dan new underscore node yang bertipe node asterisk untuk mempresentasikan linked list yang akan dibuat. Nah, selain itu program juga mendeklarasikan variabel jumlah underscore bit yang bertipe integer untuk mempresentasikan jumlah bit pada linked list. Nah, lanjut. Di sini saya memiliki function void create list. Nah, function create list ini bertugas untuk membuat linked list dari angka biner yang diinputkan oleh user. Nah, pertama-tama program menginisialisasi head dengan null untuk menandakan bahwa linked list ini masih kosong. Nah, selanjutnya program menggunakan loop do while untuk meminta user memasukkan jumlah bit pada linked list. Loop akan terus diulang selama jumlah bit yang dimasukkan kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah itu program menggunakan loop for untuk meminta user memasukkan angka biner untuk setiap bit pada linked list. Loop akan berjalan sebanyak jumlah bit kali. Pada setiap iterasi loop, program menggunakan loop do while. Nah, untuk memastikan bahwa angka biner yang dimasukkan oleh user adalah 0 atau 1. Jika angka biner yang dimasukkan tidak valid, program akan meminta user untuk memasukkan angka biner yang baru. Nah, setelah angka biner yang valid dimasukkan oleh user, program membuat sebuah node baru dengan operator new. Kemudian program mengisi nilai data underscore biner pada node baru dengan angka biner yang dimasukkan oleh user. Selanjutnya, program menunjukkan next pada node baru ke head. Nah, lalu si head ini diubah menjadi node baru. Nah, dengan cara ini, node baru atau new underscore node ini akan menjadi node pertama dalam linked list. Lalu di sini saya memiliki function void print list. Nah, fungsi print list ini bertugas untuk mencetak linked list sebagai angka biner. Fungsi ini menerima parameter head yang merupakan pointer ke node pertama dalam linked list. Nah, pertama-tama program membuat sebuah array print dengan ukuran sebanyak jumlah underscore bit untuk menyimpan nilai angka biner dari setiap node dalam linked list. Kemudian program menggunakan loop for untuk mengisi array print dengan nilai angka biner dari setiap node dalam linked list. Setiap iterasi loop, program mengambil nilai data underscore biner pada node saat ini dan menyimpan pada array print. Selanjutnya program memindahkan pointer head ke node selanjutnya. Nah, setelah semua nilai angka biner pada linked list disimpan pada array print, program menggunakan loop for untuk mencetak nilai angka biner dalam bentuk string. Loop akan berjalan sebanyak jumlah bit dalam jumlah bit kali dan dimulai dari bit terakhir dalam linked list. Pada setiap iterasi loop,
program mencetak nilai angka biner pada elemen array print pada posisi I. Nah, selanjutnya saya memiliki fungsi void convert. Nah, fungsi ini bertugas untuk mengonversi linked list yang mempresentasikan angka biner menjadi angka desimal. Fungsi ini tidak menerima parameter, namun menggunakan variabel global head untuk mempresentasikan node pertama dalam linked list. Nah, pertama-tama program menginisialisasi variabel desimal dengan 0. Selanjutnya program menggunakan loop for untuk menghitung nilai desimal dari angka biner yang dipresentasikan oleh linked list. Loop akan berjalan sebanyak jumlah underscore bit kali, dan pada setiap literasi loop, program mengambil nilai data underscore biner pada nodes saat ini dan mengalihkannya dengan 2 pangkat i. Oh, di sini itu untuk jadi 2 pangkat i gitu. Makanya tadi saya menggunakan library CMath. Nah, hasil perkalian tersebut ditambahkan pada variabel desimal. Dan selanjutnya program memindahkan pointer head ke node selanjutnya. Nah, setelah loop selesai nih, nilai desimal dari angka biner yang dipresentasikan oleh linked list disimpan pada variabel desimal. Kemudian program mencetak nilai desimal tersebut pada layar dalam bentuk string. Nah, di sini baru nih pengeksekusiannya di integer main. Nah, integer main ini merupakan entry point dari program yang sudah saya buat gitu. Nah, fungsi ini memanggil 3 fungsi yang telah tadi saya jelaskan, yaitu create list, print list, dan convert. Nah, setelah itu, program mengembalikan nilai 0 untuk menandakan bahwa program berjalan dengan sukses. Nah, setelah tadi saya jelaskan, coba sekarang kita coba running ya program yang sudah saya buat ini. Oke, sebentar. Aku nggak mau ya. Oke. Sini kita diminta untuk memasukkan jumlah bit yang diinginkan. Coba kita kecil-kecilan dulu kali ya. Kita mau coba 4 bit deh, 4 bit. Nah, 4 bit. Lalu bit ke satunya kita maunya angka 1. Bit keduanya angka 0. Bit ketiganya angka 1. Bit keempatnya angka 1 juga deh. Nah, nanti binernya akan menghasilkan 1011. Nah, desimalnya itu 11. Ini bener ya, karena kalau kita secara rumus mengubah biner menjadi desimal kan yang paling belakang ini kan berarti kan dikalikan dengan 2 pangkat 0, berarti kan 2 pangkat 0 itu kan 1 ya. Nah, 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, ditambah dengan 2 pangkat. Nah, angka 1 yang ke 2 dari belakang ini dikalikan dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu kan 2. Terus dikalikan 1 ya sama dengan 2. Berarti di sini kita dapat angka 2, tadi sebelumnya kita dapat angka 1, buat tambah 1 sama dengan ya benar, sama dengan 3. Nah, ini 0 ya, dikalikan 0 pasti 0 lah ya. Nah, di sini angka 1 yang paling depan ini dikalikan dengan 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu kan 8 ya. Kita mendapatkan angka 8. Nah, tadi kita mendapatkan berarti angka 8 ditambah dengan angka 0 ditambah dengan angka 2 ditambahkan dengan 1. Nah, berarti kan benar dong, hasilnya desimalnya 11. Jadi codingannya sudah benar nih. Coba kita coba lagi dengan masukkan jumlah bit yang lebih besar lagi ya. Jalan. Sini, kita coba masukin bitnya 8 dengan angka 0 0 0 0 1 1 1 1.
Nah, kalau kita masukin binernya 0,000011111, dia akan menghasilkan desimal 15. Itu deh caranya. Oke, sekarang kita lanjut nih ke program yang kedua. Nah, di program kedua ini kita akan mengubah desimal menjadi heksadesimal. Nah, di sini di program kedua ini saya cuma menggunakan library IOStream dan namespace std. Nah, di awal-awal program kita mendeklarasikan variabel global yaitu variabel top. Ya, variabel top ini digunakan untuk mengindikasikan indeks posisi terakhir pada stack. Nah, sedangkan variabel stack ini berfungsi sebagai penyimpanan sementara untuk bilangan heksadesimal yang dihasilkan. Nah, habis itu ada variabel desimal nih. Variabel desimal ini digunakan untuk menyimpan bilangan desimal yang akan dikonversi ke bilangan heksadesimal. Di sini juga ada variabel sisa. Nah, variabel sisa ini berguna untuk menyimpan sisa hasil pembagian bilangan desimal dengan 16 pada setiap iterasi. Lalu di sini ada variabel heksadesimal. Nah, variabel heksadesimal ini adalah array karakter yang berisi digit bilangan heksadesimal yang digunakan dalam konversi. Lalu ada function void push. Nah, function push ini digunakan untuk memasukkan sisa hasil pembagian ke dalam stack. Nah, variabel topnya ditambahkan 1 untuk menunjukkan indeks terbaru dan nilai sisanya ini dimasukkan ke stack pada indeks tersebut. Lalu ada function integer pop. Nah, function pop ini digunakan untuk mengambil sisa terakhir pada stack dan mengembalikannya. Nah, nilai sisa disimpan pada variabel sisa. Top dikurangi 1 untuk menunjukkan indeks terbaru pada stack dan nilai sisa dikembalikan oleh fungsi. Lalu ada function void input. Nah, function input ini digunakan untuk meminta pengguna memasukkan bilangan desimal yang akan dikonversi ke bilangan heksadesimal. Nah, loop do while di sini digunakan untuk memastikan bilangan yang dimasukkan itu lebih besar dari 0. Lalu ada function konversi. Function konversi ini kita gunain untuk melakukan konversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Nah, loop while-nya ini digunakan untuk mengkonversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal secara bertahap. Nah, sisa hasil pembagian bilangan desimal dengan 16 pada setiap iterasi dimasukkan ke dalam stack menggunakan fungsi push. Nah, variabel desimal ini nanti diupdate nih dengan hasil pembagian bilangan desimal dengan 16 untuk konversi selanjutnya. Nah, setelah itu ada function void print. Nah, function print ini digunakan untuk mencetak hasil konversi bilangan desimal ke dalam heksadesimal. Nah, loop for-nya ini digunakan untuk mengambil sisa terakhir pada stack dengan menggunakan fungsi pop dan mencetak digit heksadesimal yang sesuai dengan sisa tersebut. Nah, habis itu fungsi main ini integer main ini. Nah, ini entry point nih dari program yang kita sudah buat tadi di atas. Nah, di dalam fungsi ini nih dipanggil nih untuk meminta pengguna memasukkan bilangan desimal nih. Fungsi pertama kan kita panggil nih fungsi input nih. Nah, itu tuh untuk memasukkan bilangan desimal yang akan dikonversi. Nah, selanjutnya fungsi konversinya ya tadi untuk melakukan konversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal dan menyimpan hasilnya di dalam stack. Nah, terakhir ada fungsi print-nya nih di dalam integer main-nya. Nah, ini tuh dipanggil untuk mencetak hasil konversi ke layar. Nah, di sini nilai 0 di return ini oleh fungsi main untuk menandakan program telah berjalan dengan sukses. Nah, setelah saya jelaskan, mari coba kita running program yang sudah kita buat ini. Nah, kita di sini akan diminta untuk memasukkan angka desimalnya. Misalnya kita masukkan angka berapa ya? Kita masukkan angka 33 deh.
Nah, ketika kita memasukkan angka desimalnya 33, maka kita akan mendapatkan heksadesimalnya itu 21. Nah, mungkin segitu saja yang mungkin saya bisa jelaskan dari program-program yang ditugaskan pada ujian tengah semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.